Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kasih Humas Polres Sinjai, yang saya hormati Kanit Bidung, Satreskrim Polres Sinjai, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan insan pers, sahabat saya, saudara saya yang senantiasa membantu saya dalam memberikan pemberitaan di publik atau memberikan dukungan kepada Satreskrim Polres Sinjai dalam memberikan informasi-informasi perkembangan keamanan atau Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sinjai. Sebelum kita lanjut, izinkan saya, keluarga besar Polres Sinjai, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rekan-rekan yang pada hari ini baru kita ketemu sejak Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan. Baik, izinkan saya merilis perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang. Diawali pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 5 subuh, anggota Resmo Polres Sinjai melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Sinjai. Pada saat melaksanakan patroli rutin ini, anggota Resmo mendapatkan informasi dan terjadi pencurian di Jalan Andi Padok, Kelurahan Giringere, Sinjai Utara. Kemudian melakukan penyelidikan. Saat melakukan penyelidikan, anggota Resmo mendapati Avanza putih yang mencurigakan, sehingga anggota Resmo mencoba memberhentikan. Namun pada saat diberhentikan, pengemudi Avanza tersebut tidak berhenti, malah menjauh dari anggota. Dan pada saat itu dikejar sampai di Kecamatan Tajuara. Pengemudi diberhentikan mobilnya, kemudian turun meninggalkan mobil. Saat turun tersebut, anggota Resmo melakukan pengejaran, namun kehilangan jejak. Pada saat itu, anggota unit Resmo melakukan penggeledahan isi mobil Avanza dan menemukan ada 10 tabung gas berbagai juga macam-macam, ada rokok, ada linggis, ada barang-barang di depan saya. Ini ditemukan awalnya pada tanggal 10 Maret. Pada saat diamankan mobil tersebut, dilakukan serangkaian penyelidikan. Namun saya jelaskan lebih awal bahwa pada saat pengejaran ini kurang lebih 1 jam dilakukan pengejaran, karena ini memang pada saat patroli rutin ini sudah merasakan 8 Maret juga terjadi pencurian, ditambah lagi tanggal 10 Maret, maka pada saat itu dilakukan pengejaran. Maka dari itu, berdasarkan kejadian itu, maka diterima laporan polisi nomor 49/3/2025 Sinjai 10 Maret 2025. Dilakukan penyelidikan fakta-fakta, maka pada hari Rabu ditemukan 2025 ditemukan informasi mengenai pelaku pencurian. Jadi pada saat itu dilakukanlah pengembangan. Pada pengembangan itu pada tanggal 9 April ditemukan, ulangi tadi, pada tanggal 9 April itu hari Rabu kemarin ditemukan atau diduga pelaku berada di Kota Makassar. Maka berdasarkan informasi itu, unit Resmo Polres Sinjai menuju Makassar, langsung melakukan penangkapan bersama backup Resmo Polda. Jadi ini di backup oleh Resmo Polda. Pada saat itu lelaki JS ini alias AW membenarkan bahwa pada saat kejadian di Sinjai itu benar yang kemarin yang dilakukan pengejaran. Maka dari itu ditemukan lagi fakta bahwa lelaki JS alias AW ini melakukan pencurian toko sebelumnya di daerah Sinjai. Jadi pelaku ini sejak tahun lalu sudah sudah dilakukan penyelidikan melalui penelusuran CCTV. Jadi ternyata kejadiannya ada 9 kali TKP. 9 TKP sejak tahun 2024. Jadi 8 kali di daerah Sinjai,
dengan beberapa lokasi dengan melakukan pencurian barang-barang di toko. Jadi bukan hanya sebenarnya ini sebagian kecil yang kita dapatkan barang bukti, tapi bukan hanya sasaran tabung gas, tapi semua isi toko dia ambil. Ini seperti yang dilihat di depan. Maka pada saat itu dilakukan lagi pengembangan dengan 8 TKP ini. Dilakukan pengembangan di mana barang-barang yang sudah dicuri ini dibawa. Ternyata kita lakukan pengembangan, barang yang dicuri ini dijual kepada lelaki HM atau sebutan HJM, sehingga anggota melakukan atau unit respon melakukan penangkapan di Kabupaten Bone, karena semua barang-barang yang dicuri dijual di situ. Termasuk ada pernah TKP yang 7 TKP yang dilakukan oleh tersangka lelaki UD yang sudah proses di lapas. Itu juga barang bukti yang diambil di sini dibawa dijual di HM. Maka pada hari ini berdasarkan laporan polisi 8 TKP kita sudah tindak lanjuti mulai dari tanggal 5 September dengan total kerugian 18.750, LP213, LP20 13 Oktober kerugian 13 juta, korbannya atas nama Sinar. Ulangi tadi, yang pertama korbannya adalah Nirmala Dewi. Terus yang ketiga LP208 1 September kerugiannya 36 juta, korban Musdalifah. Terus yang keempat LP279 tanggal 2 Desember korbannya saudari Indirna Marianti, nilai kerugian 15 juta. Terus LP12 garing 1 21 Januari 2025 atas nama korban Fitriani, nilai kerugian 4.380. Terus LP02 Polsek Bulupodo 28 Februari sekitar kerugian 10.440, korban Akbar Caco. Terus ketujuh LP48 8 Maret nilai kerugian 10 juta atas nama Saifuddin. Terus LP yang terakhir 49 nomornya tanggal 10 Maret di jalan di Pado, TKP-nya kerugian 10 juta, korban Mirwan. Jadi satu lagi TKP yang akan dilaporkan, yaitu TKP di Jalan Walter Munisi belum melapor. Jadi 9 TKP 4 laporan sudah melapor dengan nilai kerugian kurang lebih 117 juta 630.000. Jadi kerugiannya ini, catatan motif atau modus operandinya ini, lelaki JM alias AW ini terlebih dahulu memantau toko yang akan dicuri itu dengan menunggu sampai sekitar toko itu aman. Setelah itu melakukan pencurian, membongkar kuncian toko. Setelah itu barang-barang yang diambil tidak berserang langsung dijual ke lelaki HM. Jadi ini modusnya sudah sangat sangat jelas, diambil barangnya langsung dicuri. Jadi memang dicuri, diambil langsung dijual maksudnya. Jadi sudah ada siap. Jadi ini sudah perlakuannya ini sangat meresahkan. Kenapa? Memang barang ini sudah ada yang akan menikmati dari hasil penjualan. Dan saya akan telusuri di mana semua barang-barang itu dijual. Kita tidak berhenti. Terus lelaki AW itu dengan fokus barang tabung dan barang lainnya. Jadi ini yang seperti kita lihat, sementara sebagian kecil yang kita dapat sita. Baik, terhadap perkara ini kita tetapkan tersangka 2 orang, yaitu lelaki JM alias AW bin almarhum Moke pelaku utama, sedangkan HM bin almarhum Sunusi penada. Dari hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta, kita persangkakan pasal
363 ayat 1 ke 3E dan ke 5E junto pasal 64. Jadi perbuatan secara berulang-ulang dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Sedangkan HM selaku penada pasal 481 dengan ancaman 7 tahun. Barang bukti ada 1 unit mobil Avanza Veloz. Saya gambarkan ini mobil Avanza Veloz ini, saya belum pernah jelaskan ke teman-teman. Ini pada saat melarikan diri ditembak banknya. Kita lakukan rekan-rekan unit respon melakukan penembakan sampai dia masih sempat lari. Bayangkan itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di belakang itu mobil Avanza Veloz itu. Kejadian di 10 Maret, 10 hari puasa itu kejadiannya. Dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman respon tidak pernah berhenti mulai sejak adanya pencurian tabung 10 September. Baik, terhadap perkara ini sudah kita lakukan penyitaan 90 tabung LPG, 1 unit laptop, 1 buah lemari kaca, rokok berbagai merek, Indomie berbagai merek, 2 pasang plat mobil, dan kupluk. Dia pakai kupluk kalau melakukan. Itu mungkin rekan-rekan